Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5B Indralaya yang beranggotakan Saya Adi Hermawan. saya Devi Dwi Agustin, Saya Fia Prilia, dan saya Jihan Audira. Adapun materi yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini mengenai enzim. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu memahami dan menguasai pondasi saintifik pada materi enzim. Objek atau sampel yang digunakan. Prosedur percobaan. enzim adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi kimia organik. Fungsi enzim sebagai biokatalisator suatu reaksi kimia, energi yang diperlukan oleh enzim di dalam reaksi kimia sangat kecil, sehingga berfungsi menurunkan energi aktivasi. Cara kerja enzim. Salah satu ciri khas enzim yaitu cara kerjanya dilakukan secara spesifik. Itu artinya enzim hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Berikut penjelasan mengenai cara kerja enzim. Yang pertama, teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Yang kedua yaitu teori kecocokan yang terinduksi. Sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Setelah dimasukkan tepung terigu sebanyak 250 gram, tambahkan gula pasir sebanyak 30 gram, tambahkan ragi 1 bungkus, terus diaduk. Masukkan kuning telur, lalu masukkan susu cair terus diuleni. Terus tambahi margarin sebanyak 40 gram dan garam secukupnya, terus diuleni lagi. Tunggu hingga 30 menit, lalu diukur per 10 menit. Menit ke-10, menit ke-20, dan menit ke-30. Setelah donat mengembang, bulat-bulati donat dan bolongi tengahnya. Lalu tutup kembali selama 25 menit, baru bisa digoreng. Setelah digoreng, donat siap disajikan. Pembuatan donat merupakan salah satu proses pengolahan dengan memanfaatkan mikroba, yaitu jenis Hamir Saccharomyces cerevisiae yang sering dikenal dengan ragi roti. Saccharomyces cerevisiae digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis rerotian lainnya karena dapat menghasilkan enzim yang dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas CO2. Adanya gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi mengakibatkan adonan donat mengembang. Hal ini juga bisa terjadi karena tepung yang diadoni sifatnya elastis sehingga dapat mengurung gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi. Hal-hal yang perlu dilakukan agar fermentasi donat berhasil adalah dengan memilih bahan baku dengan kualitas yang baik, karena pada pembuatan suatu adonan donat atau roti, kualitas bahan baku sangat mempengaruhi mutu produk bakery. Selain itu, hal penting yang harus dilakukan lagi adalah memastikan kadar air dan kandungan makanan bagi Saccharomyces cerevisiae tercukupi agar fermentasi dapat terjadi maksimal. Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi rati atau yes, khususnya gula, maka yes akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang.
Demikianlah video dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.